Hai guys, kali ini aku mau review tentang kompor listrik induksi yang aku pakai selama 6 bulan terakhir ini. Namanya itu Tori. Tori. Yang modelnya itu TIC 818, TIC 818. Oke, Tori ini adalah merek dari China dan aku sejujurnya baru denger juga ada yang namanya Tori, merek Tori gitu loh. Oke, ini tuh udah aku pakai selama 6 bulan terakhir dan menurutku so far so good, nggak ada kendala apa-apa. Jadi aku mau review sekarang. Oke, kenapa aku memutuskan untuk pakai kompor listrik induksi? Itu karena pertama nggak boleh pakai kompor gas di apartemen. Jadi harus pakai kompor listrik gitu guys. Yang kedua, kenapa memilih yang induksi? Karena kalau pakai yang bertungku, ada kompor listrik tuh ada yang bertungku juga gitu loh guys. Nah, yang itu menurut pengalamanku itu dia nggak awet, bakal cepet rusak juga. Nah, sebelum aku beli ini kan aku cari review juga, dan banyak yang bilang memang kalau misalnya mau beli kompor listrik sebaiknya yang induksi aja, jangan yang bertungku karena cepet rusak gitu. Nah, aku itu pertamanya cari-cari dulu sih kompor listrik tuh kayak di S Hardware, terus ya cari juga di Shopee sih banyaknya, dan akhirnya ketemu sama yang merek Tori ini di Shopee guys. Nama tokonya apa ya, aku lupa, Utama Elektronik itu, nanti aku tulis aja ya nama tokonya. Nah ini tuh dia jual juga berbagai merek kompor listrik, tapi yang aku penasaran tuh karena dia si merek Tori ini tuh wattnya kecil banget, cuma 650 watt, sedangkan merek-merek lain itu udah 1000, bahkan ada yang 2000 kalau nggak salah deh. Jadi aku memilih si Tori ini pengen nyobain dulu gitu apakah bagus atau enggak gitu dengan wattnya yang kecil ini, karena beneran yang lain tuh gede banget wattnya sampai 1000 gitulah kayak terus harganya juga dia nggak terlalu mahal dibandingin dengan yang lain, kayak sekitar 450 deh kalau nggak salah, atau 480-an lah, segitu kurang lebih. Jadi ya worth to try gitu loh. Nah terus so far dia bekerja dengan baik. Sebelum itu aku mau tunjukin dulu badan dia tuh kayak gimana gitu, oke? So ini nih kompornya, aduh kok kotor ya. Belum dibersihin nih ini. Nah jadi ada tombol on off, jadi setiap kita mau masak tuh selalu pencet ini dulu, terus harus langsung pencet pilihannya. Misalnya kalian mau fry ya udah tinggal pencet fry, udah kalau cooking ya tinggal cooking gitu. Jadi ini dia tuh udah punya apa ya, kayak ukurannya sendiri gitu. Misalnya water, nanti tuh dia keluar di sini berapa panasnya, tinggal kita naikin atau kita turunin aja gitu. Fry juga sama semua. Nah jadi kalau kompor listrik induksi ini tuh dia nggak panas ketika kita masak gitu guys. Jadi aku udah nyobain pegang yang sebelah sini tuh nggak panas, tapi mendekati yang biru ini agak anget-anget gitu. Nah cuman kalau yang daerah ungu ini aku nggak berani pegang, takut panas gitu. Jadi dia gampang banget dibersihinnya juga. Nah kayak gini nih. Terus bisa di timer juga. Nih pilihannya ada soup, ada water, ada porridge, terus ada crepes, ada fry, cooking, dan juga milk gitu. Nah sekarang aku mau kasih tahu nilai plusnya itu apa dari si kompor listrik Tori ini. Yang pertama dia tuh beneran hemat listrik karena cuma 650 watt, dan jadi aku bisa
sambil masak, sambil nyalain oven, terus sambil misalnya hair dryer kayak gitu, semua nyala tuh masih aman gitu, masih bisa. Terus yang kedua, dia itu lebih aman karena kan ada timernya gitu loh guys. Jadi misalnya kalian mau masak, ya udah tinggal di set timer aja 10 menit atau 20 menit, nanti dia mati sendiri gitu. Jadi gak usah khawatir kalau masakannya akan gosong. Nah, contoh lainnya adalah ketika masak air. Kalau misalnya si airnya itu udah panas gitu, udah ngegolak-golak gitu ya, dia itu bakal mati sendiri. Jadi kayak otomatis aja gitu dia mati sendiri. Jadi kita nggak usah khawatir juga tuh airnya bakal saat gitu ya, bakal habis. Enggak gitu, dia bakal mati sendiri. Jadi menurutku sih ini lebih aman, apalagi kalau misalnya kita sambil ngerjain yang lain gitu ya. Nah, selain itu dia juga aman karena nggak panas gitu guys. Jadi yang tadi aku tunjukin, jadi si badannya itu nggak panas, tapi ya jangan pegangin tengahnya lah ya. Gitu. Terus yang ketiga, dia itu mudah dibersihin. Nah, kalau aku sih bersihinnya pakai yang pembersih kaca gitu, merek Kling yang itu, terus tinggal disprot terus lap, udah selesai. Cuman ya memang harus sering dibersihin karena kalau masak kan ya minyaknya suka kemana-mana juga kan, gitu loh. Jadi jangan sampai dia kotor aja sih. Terus yang keempat, dia itu mudah digunakan, mudah dipakai gitu, nggak ribet sama sekali, malah jadi lebih gampang ya dibandingin kompor gas menurut aku sih. Jadi udah ada pilihannya sendiri, mau masak air, pencet air, mau goreng, tinggal goreng gitu. Nanti mau tingkat kepanasan sama ini ya tinggal kalian atur aja, mau di plus atau di minus gitu. Nah, sekian nilai plusnya dari aku. Oh, sama satu lagi kali ya, jadi nggak usah repot misalnya kan kalau kompor gas habis, kalian harus ganti dulu nih, copot dulu selangnya apa segala rupa. Kalau kompor listrik nggak usah, tinggal colok, nyala langsung gitu. Nah, nilai minusnya sekarang, yang pertama ya kalau mati listrik ya udah kalian nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa masak gitu. Terus yang kedua, masaknya jadi butuh waktu lebih lama karena kan ini cuma satu tungku aja. Jadi kalau kalian lagi masak banyak menu, memang harus ngantri, harus bersabar gitu, butuh waktu yang lumayan lama. Nah, yang ketiga, ini pilihan alat masaknya itu nggak se-fleksibel kompor gas. Jadi ketika kalian udah pakai kompor listrik induksi, kalian itu harus memastikan bahwa alat masak kalian itu bisa digunakan di kompor listrik induksi ini. Karena kalau misalnya sembarangan beli, nanti percuma, nggak akan bisa dipakai gitu loh. Ada juga nilai minus yang lain karena setahu aku alat-alat masak yang bisa dipakai di kompor listrik induksi itu memang harganya lebih mahal gitu loh dibandingin alat masak pada umumnya gitu sih. Nah, nilai minus yang terakhir itu ketika kita nyalain kompornya, itu akan ada suara yang cukup bising. Kayaknya sih itu berasal dari suara kipasnya, tapi itu cukup bising sih menurutku. Nah, ini aku mau cobain masak air. Aku mau ngetes berapa lama dia jadi panas dan menggolak-golak gitu. Ini aku pakai 1,5 liter air. Pencet on, lalu langsung pencet yang water dan dia akan keluar angkanya tuh kayak gitu. Udah deh, tinggal tunggu matang. Oke, ini menit ke-6. Itu
Tuh udah kelihatan ya, udah mulai ada gelembung-gelembung kecil. Oke, ini menit ke-12. Ya, gelembungnya masih sama sih ya, tapi agak banyak, lebih banyak sedikit. Dan terus udah mulai keluar asap-asap gitu. Nah, ini menit ke-16 dia sudah golak-golak gitu loh guys. Jadi cuma 16 menit aja. Di 16 menit sudah menggolak ya guys. Jadi sekian itu aja review aku tentang kompor listrik induksi merek Tori yang aku pakai selama 6 bulan ini. So far so good, aku sih cukup puas dengan kinerja dia. Jadi itu aja, semoga review aku ini bisa membantu teman-teman yang lagi mau beralih ke kompor listrik induksi gitu. Oh ya, saran aja nih kalau teman-teman mau pakai kompor listrik induksi, saranku ya punya cadangan kompor gas lain atau yang kecil gitu loh guys. Nah, jadi kalau misalnya nanti mati listrik, kalian bisa masak pakai itu gitu. Jadi itu cuma buat cadangan aja supaya supaya tetap bisa makan gitu guys. Oke, sekian aja. Thank you.